Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif di acara Inisiatif Talk. Pada kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pengusaha muda dari Bangka Belitung yang telah sukses membangun usaha kuliner di Bangka Belitung. Nah, langsung saja ini sudah ada berada di sisi kanan atau kiri saya ini. Udah Rodi Afriniko. Pagi udah Rodi. Alhamdulillah pagi, Rin. Gimana kabarnya dah? Sehat dah? Alhamdulillah sehat, sehat Alhamdulillah. juga. Jadi karena Uda Rodi ini adalah pengusaha sate Padang, jadi cocoknya panggil Uda ya deh. Iya, ya, kalau keseharian sih memang manggil udah sih. Gitu. Iya dah. Oke. Siap dah. Jadi nah ini dah sebelum mulai ini dah. Nah ini mau tanya dulu dah. Aktivitas sudah sehari-hari apa aja nih dah? Kalau kalau sekarang saja itu sehari ya Hmm? mengelola usaha lah, mengelola sate Ah. dan cuman memperhatikan aja lah kalau kebanyakan hari ini tuh. Oh, oh siap. Jadi kalau boleh disebutkan usaha Uda Rodi saat ini apa aja dah? Ya, kalau usaha sebenarnya Hmm? basically-nya kan jadi Taylor kan Taylor Hmm? dan konveksi yang mulanya dulu tuh punya orang tua, kemudian mulai 2011 di take over karena orang tua nggak bisa lagi ngerjainnya, ya Hmm? itu yang awal mula kan. Sampai hari Hmm? ini alhamdulillah masih jalan. Hmm? Kemudian di 2015 barulah buka Sate Padang Sukamudo Ikose. Hmm? Ikose launchingnya tahun 2020. Hmm? Siap dah. Jadi boleh dibilang usaha Karang itu usaha konveksi dan kuliner ya deh. Ya, dua usaha yang berbeda jalur itu sebenarnya. Berbeda jalur ya deh. Kalau kuliner bisa kadaluarsa, sementara kalau konveksi nggak kadaluarsa ya deh. Ya, betul Tapi sangat. modelnya mungkin kadaluarsa ya deh. Nah, Ah, ya, tapi dari segi budget memang agak lebih besar ke Taylor dan konveksi ketimbang oh, Sate Padang kuliner besar itu. siap udah. Nah, jadi ini kalau terkait dengan kondisi terutama usaha kuliner udah di saat COVID ini gimana dah? Ya alhamdulillah karena sejak awal kan Hmm, kita menekankan bahwa sate Padang kita yang brandnya Sultan Mudo Kose hmm, itu kan berbeda dibanding sate Padang yang lain. Kami hmm, sampaikan bahwa kita itu sate Padang kita itu kita racik dari 33 jenis rempah-rempah terbaik dari alam Nusantara. hmm, Memang sebelum COVID pun yang kita out yang kita jual itu adalah kandungan rempah-rempahnya. hmm. Jadi sate Padang itu memang kaya rempah-rempah. Iya Tujuannya dah. eh, tidak hanya untuk mengenyangkan atau tidak hanya untuk melepas rindu dengan kuliner khas daerah, Hmm, tapi juga membuat tubuh kita bisa segar dan bugar karena pengaruh daripada rempah-rempah tersebut. Nah, ternyata tibanya momen COVID 2019 2020 ini ternyata hmm, itu juga memberikan dampak positif buat kami. Jadi hmm. ketika itu booming rempah-rempah di kala COVID itu, ya kita Iya. memang makin kita naikin tagline kita kaya rempah itu. Dan itu Hmm, alhamdulillah itu memang ternyata menjadi ingatan dengan konsumen kita dan akhirnya menjadi pilihan. Benar dirasakan dong seperti itu kaya rempah. hmm, Dan alhamdulillah selama pandemi kita secara omset alhamdulillah kita tetap stabil dan ada kecenderungan meningkat. hmm, Bahkan hmm. karena kita pun akhirnya membuka 2 gerai outlet itu selama pandemi, ketika pandemi Oh, di berarti 2020 itu. kalau sekarang berapa outlet sekarang dah? Sekarang yang running ada 3 outlet. Dan 2 outlet itu mulai dibuka saat COVID ya dah. Ya, betul Wah, sekali. maksudnya apakah sebelumnya ada rencana gitu dah untuk membangun Ya, apa? sebenarnya rencananya ada, memang sudah ada rencana tersebut, Mm-mm, sudah ada, dan mm-mm. COVID itu akhirnya mempercepat rencana Oh, tersebut. malah mempercepat ya dah. Iya, karena itu adalah salah satu strategi yang kita gunakan di zaman COVID itu. Ketika konsumen tidak bisa mendekat dengan kita, maka kita Mm-mm. yang mendekat kepada konsumen. Cara Oh, pendekatannya itu ya iya iya. berbeda-beda kan. Ada Mm-mm, pendekatannya itu bisa melalui pengiriman atau mm-mm. outletnya betul yang kita dekatkan kepada konsumen. Jadi konsumen bisa lebih dekat, lebih praktis untuk bisa menghampiri outlet kita. Siap dah. Oh iya dah. Eh, udah Rodi ini berusaha kuliner sate di Bangka Belitung ya deh. Ya hari ini ya kita dulu sebenarnya kita tuh dulu sempat bikin di Jakarta, di Ah, Batam, dengan di Bengkulu kan. iya. Tapi itulah
dulu tuh asli karena kita memulai bisnis dengan ilmu seadanya, tidak Hmm, punya mentor kan gitu kan. Jadi iya dah. memang modal nekat dan modal berani aja kan. Hmm, Terus modal kepercayaan diri yang sangat berlebih waktu itu. Karena responnya teman-teman dan pelanggan dengan rasanya sate kita itu berbeda, makanya kita berani buka di Jakarta 2, hmm. di Batam 1, dan di Bengkulu kita pernah buka 1. Nah, Oh, akhirnya di tahun 2016 atau 2017, selama setahun setengah atau 2 tahun berlangsung, akhirnya itu sukses kami tutup. oh. Nah, nanti mungkin kalau detail nanti kita akan coba runut gitu kan dah, supaya Ya, nanti boleh, boleh. teman-teman semua dapat mendapat apa alurnya gimana gitu kan ya deh. Nah, tapi mungkin sebelum nanti kita masuk ke situ dah, nah, kalau boleh tahu dah berapa omsetnya sekarang dah. Oh, nanti ada orang pajak. Tapi Darodi taat bayar pajak kan dah? Ya, ya kita orang bijak harus taat bayar pajak. Ah, siap, siap. Ya kalau hampir 100 jutaan lah sebulan. Oh, alhamdulillah. Jadi 100 jutaan dan di kondisi COVID ya alhamdulillah stabil ya deh. Ya stabil lah Mbak. Ah, Sekarang ini kalau karyawan kita ada 11-an mm-mm, yang bekerja untuk kita. Dan kita mm. punya planning 2021 lagi ini kita bakal bikin prototipe yang akan nantinya jadi gerai yang akan kita share di seluruh Indonesia nanti. Oh, akan dibuat seperti franchise begitu dah. Kemitraan nampaknya bukan Oh, franchise. kemitraan ya. Oh ya, siap dah. Nah, tadi ya usaha kuliner dan beberapa saya perhatikan di di media sosial Uda Rodi dan juga media sosial Ikose Sate Sultan Mudo ya deh. Itu memang yang di highlight itu lebih banyak eh, makanan dan minuman yang tidak banyak dijual di tempat lain begitu ya deh. Misalkan seperti teh telur eh, green tea gitu ya deh. Terus sate, ada nasi goreng dan yang konsepnya dikemas berbeda dengan yang lain. Apakah memang itu memang direncanakan brandnya seperti itu atau gimana dah? Sebenarnya enggak juga sih, tapi Hmm, karena mungkin eh, kan setelah kita mengikuti beberapa pelatihan atau training kan, iya dah. yang udah sering ikuti selama 4 tahun belakangan ini. Jadi memang kita itu sebenarnya kita tuh kan sudah belajar di kampus tuh Hmm, atau riset dan development produk, pengembangan produk dulu waktu di kampus kan kita tuh belajar itu. iya dah. Itu dulu nggak kita pakai Oh, selama di kampus. Mungkin kita udah ngerjain tugas aja selesai. mm-mm, Ternyata itu pas di dunia entrepreneur di wirausaha itu sangat perlu bahwa kita di momen-momen berkala, secara mm-mm, berkala kita memang harus meluncing new produk-produk baru, mm, atau produk mix atau produk variasi atau inovasi kan yang gunanya tentu pertama bisa untuk menambah konsumen baru atau meningkatkan loyalitas konsumen lama. mm, Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya ya kita membuat ada beberapa produk-produk yang agak bisa dibilang nyeleneh lah tanda kutip, mm. yang sulit untuk ditemukan di tempat yang lain gitu kan. Oh iya. Seperti Indomie goreng sate Nah, gitu. iya. Nah, Nah, itu akhirnya eh, Indomie goreng sate itu menjadi pilihan favorit, salah satu favorit oh, di gerai kita. mm, mm. Terus nasi goreng kare kita juga, nasi goreng kare itu kita tuh berbeda, bukan dibilang nasi goreng Padang bukan, Nusantara bukan, dibilang ke Harapan juga bukan, tapi Mm. adalah eh, pertengahan dari sana lah, Oh, masih ke arah Harapannya dapat, ke Minang-Minangannya dapat, gitu kan, mm. nasionalnya dapat gitu. Ditambah Oh, lagi dengan ada bumbu satenya juga memang betul-betul menjadi pilihan akhirnya. mm, Termasuk teh talu aja high green tea itu mm, nggak ada ditemukan dimanapun, itu awalnya kita yang bikin. mm, Dan itu memang pada akhirnya memang menjadi pilihan. Nah dulu mungkin yang anggapan bahwa sate Padang itu belum digemari oleh milenial, mm, hadirnya produk-produk yang demikian itu salah satu jadi magnet untuk kalangan milenial untuk mendekat dan akhirnya menjadikan pilihan itu. mm, Sudah mulai menjadi tempat mereka nongkrong, tempat mereka untuk bersama teman-teman. siap dah. Jadi memang produk dari kuliner sate Udarodi ini memang ya berbeda dari yang lain begitu ya deh. Ya sejauh ini Hmm. yang udah rasakan ya mulai dari Hmm. kandungan rempah-rempahnya dan lain-lainnya. Siap dah. Nah, dah mungkin boleh diceritakan dah bagaimana proses Udarodi ini membangun usaha seperti sekarang ini begitu dah. Mungkin mulai dari sebelum ya belum adanya usaha gimana ada prosesnya dah? Ya kalau ini
awalnya sih kalau awalnya bener nggak ada niat untuk jualan sate itu belum ada niatnya itu. Hmm. Tapi kalau pengen punya usaha itu memang sudah terniat dari Oh. dulu. Hmm. Sejak waktu kuliah di kampus kan kita kan sering diadain seminar wirausaha dulu. Kalau Iya lagi benar dah. Setiap hari dengan Jumat Pak siang ya Musliar dah. Kasim setiap hari Jumat kan. Iya, Jumat Nah siang itu ingat udah ingat. dari tahun 2007 kalau nggak salah, udah sampai 2010 udah nggak pernah izin itu Hmm. kegiatan itu. Iya iya dah. Ha. Dan hampir seluruh pembicara nasional yang hadir udah kenal dan salaman, termasuk dengan Pak Yusuf Kala, Pak Dahlan Iskan, Pak Sandiaga Uno dan segala macam. Hmm. Di era itu udah mendengar langsung dari mereka kan, Hmm. sehingga ketika tamat kuliah pun udah mengazamkan diri tidak mau berusaha, tidak mau bekerja Bekerja. sebenarnya. Hmm. Tapi karena menyenangkan hati orang tua, akhirnya ya udah bekerja aja dulu. Hmm. Karena Akhirnya kita itu udah kuliah gitu kan, tapi nggak kerja, kelihatannya gimana gitu. ya kalau di kampung kan aib itu tanda kutip ya. Iya. Bang apa ya kuliah. Iya. Jadi ya tapi setelah udah jalani ya udah setuju bahwa memang kalau kita pengen punya jadi seorang entrepreneur, Hmm. pengalaman 2 sampai 3 tahun di perusahaan itu Hmm. udah penting. Hmm. Hmm. Penting kenapa? Udah mengalami bahkan udah merasakan bahwa ketika kita sudah belajar di sana, tandanya kita niatnya belajar ya di sana, Hmm. bukan untuk bekerja dan mengharapkan karir di sana ya. Kalau Hmm. kita niat untuk belajar, maka itu sangat membuat nanti mempercepat akselerasi di bisnis yang kita jalani. Itu udah rasakan. Jadi Hmm. setahun bekerja di PT Epson Batam itu memang udah murni belajar, nggak ada niat untuk jadi supervisor, untuk jadi Oh manajer, gitu. nggak ada. Tapi kok bisa lolos dah masuk ke Epson? Itu eh, sebelum wisuda itu kan Oh ada sebelum wisuda. Oh iya iya. lowongan dini di Di Unan, Teknik Unan. iya. Oh Jadi kira. sebelum wisuda udah ada kerja. Hmm. Nah, itu. Nah, Nah, kalau ini dah, maksudnya Darodi ini bikin usaha, berarti sejak saat menjadi mahasiswa, apakah maksudnya sudah punya usaha gitu? Dah? kalau sejak mahasiswa memang udah hobi jualan. Oh, hobi jualan gitu ya dah. Nah, Jadi apa aja yang dijual itu? jual baju kerja itu kerjaan udah dulu tuh. Heeh. Oh iya iya. Heeh. Baju kerja teknik industri, baju kerja teknik mesin tuh ada beberapa yang udah bikin itu Just Oh Lab. iya iya. Ini Oh kerjaan karena udah tuh. karena usaha konveksi keluarga tadi ya dah. Ya, Ah, betul itu. Dan mm, dulu udah nggak terkoneksi ke daerah lain, cuma terkoneksi ke keluarga aja kan. Memang mm. kualitas Taylor belum kenal dengan namanya konveksi waktu itu. Oh iya Yang iya. udah kenal baru baru Taylor kan. Iya dah. Nah, di kampus itu apa aja udah jual loh, pulsa Mm. ini segala macam Oh. disampaikan. Memang dipraktekin apa yang didapat dari seminar kewirausahaan itu. Dan Mm. kebetulan udah kan di di jurusan kalau nggak salah. Nah, Mm. udah masuk ini apa UKM Bursa dulu tuh Oh namanya. iya 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 dah. Ha. Jadi kami memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk ini. Ya belajar jualan lah. Siap. Artinya sejak masa kuliah Darodi sudah mulai belajar jualan ya udah pelaku langsung begitu ya dah. Ya Terus kebetulan hmm, karena kita dari keluarga yang wirausaha, kebanyakan di challenge sama orang tua waktu itu kan. hmm, Jika kita bisa menggapai omset sekian, baju itu bisa kita jual, hmm. itu rewardnya motor. Nah, jadi itu Oh, gitu. nah, kalau udah punya motor itu tuh karena berhasil menjual sekian lembar baju. Oh, siap, siap. Nah, terus setelah itu kan tadi seperti yang udah sampaikan sebelum lulus kuliah ya sudah diterima di Epson di PT Epson Batam begitu ya. Nah, tetapi maksudnya dari didikan keluarga berarti kan sudah dididik untuk menjadi entrepreneur gitu kan, nah. Itu yang pertama. Nah, terus maksudnya kenapa kok ada maksudnya kenapa ada dari orang tua menyarankan untuk bekerja gitu. Ya, jadi itulah pikiran orang tua kita tuh sederhana aja, itulah Hmm. kesederhanaan mereka bahwa Hmm. mereka menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan hari ini itu berat, susah, Iya. penghasilannya biasa-biasa aja, sehingga Hmm. mereka tidak berharap anak mereka itu seperti mereka gitu kan. Hmm. Padahal kan itu bedanya sarjana mengelola usaha dengan non sarjana. Kalau menurut saya seperti itu. Makanya penting seorang Oh. sarjana itu juga menghandle sebuah usaha karena mindsetnya pasti berbeda, Oh iya dah. Hmm. pandangannya berbeda Hmm. gitu kan. Nah, jadi orang tua tuh menganggap kita sama dengan mereka, cara mereka mengelola usaha. Jadi ya kalau sama dengan mereka setelah 30 tahun mereka punya usaha, Iya. begitu-begitulah nasib mereka kan gitu kan. Hmm. Jadi artinya oh
anak mereka tuh diharapkan tidak seperti mereka gitu. Nah, Hmm. itulah yang mendorong mereka akhirnya untuk apa? Menyuruh kita bekerja. Hmm. Harapannya tentu kalau bekerja nanti kehidupannya lebih baik gitu Ya kan. dah. Padahal nggak tahu saya di sini kan. Nah, itu dah. Jadi setelah itu baru apa ya bekerja begitu ya dah. Itu Ya, selama berapa lama dah bekerja di Epson? setahun. Setahun. Dan itu maksudnya ketika awal masuk Epson maksudnya sudah merencanakan untuk keluar atau bekerja cukup selama setahun atau gimana dah? Memang udah direncanain setahun. Hmm, udah ada rencana setahun berarti ya pas setahun langsung keluar gitu ya dah. Langsung keluar. Nah, nah eh, setelah keluar apa yang udah lakukan dah? Nah dulu tuh di zaman SBY, Pak SBY, Pak Presiden SBY, ada Ya. namanya program Sarjana Membangun Desa. Oh ya ya. Hmm. Itu banyak yang lumayan sukses dulu tuh, berapa ada banyak juga yang gagal. Jadi ya, ada program pemerintah untuk mendorong sarjana ini Hmm. tidak ke kota kan. Iya benar dah. Jadi mengoptimalkan potensi desanya. Udah Hmm. masuk itu, udah kan dari dulu tuh memang senang punya ternak kan. Oh oke dah. Ha. Jadi dulu udah sebenarnya udah daftar pertama kali itu PMDK peternakan, nah, gitu. Oh gitu. Nggak lolos sudah di UNAN peternakan dong. Oh gitu. Udah lulus PMDK. Iya iya. Kemudian jalur tes SPMB, Ah. ambil dokteran, nggak lulus kan. Ah. Lulus di teknik industri, ya Oh. udah Di hasilnya teknik pilihan kedua industri. ya deh. Pilihan kedua. Iya. Karena mayoritas anak teknik pilihan pertamanya kedokteran kayaknya dah. Pilihan ketiganya manajemen, ternyata manajemen nggak lulus kan gitu. Ah Nah iya jadi dah. eh pulang niatnya Hmm. untuk membangun desa itu, ikut membuat proposal, Hmm. pengen eh, ikut itu kan. Ternyata sampai di sana ditolak karena lulusan sarjana teknik bukan sarjana peternakan. Oh oke oke dah. Tuh, dia bilang. Ya Hmm. udah, nah setelah itu udah habis udah daftar ini yang apa? Pendamping desa apa namanya? Hmm. Iya, 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 apa ya, semirip dengan sarjana membangun desa itu ya deh, Bukan apalah bukan ya? namanya. Yang pokoknya membangun pendamping pendamping desa itu, nah ada Hmm. zaman SBY juga tuh. Iya. Hmm. Lolos lolos di tahap akhir kemudian dinyatakan gagal. Oh, Nah, nggak tahu dah lah diumumkan lulus tapi dinyatakan habis itu dinyatakan kita kan gagal. gagal. Ah. Itu memang tidak takdirnya di sana ada kan. Nah, iya dah. Kemudian nah sedang berkecamuk seperti itu orang tua udah meninggal yang laki-laki yang Oh, bawa ini lillah. usaha Ah. kan. Hmm. Thailand. Nah, disitulah awal mula akhirnya udah yang anak Pegang konveksi begitu anak dah. laki-laki yang ada di rumah Hmm. akhirnya mau tidak mau tidak bisa keluar. Hmm. Mulailah menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Waktu itu pekerjaan sangat banyak waktu itu. Hmm. Sementara udah belum pernah sama sekali itu. Nah makanya eh, orang udah heran kenapa di 2 tahun udah megang Taylor itu ya semua kondisinya di survive. Oke, oke, Tahun oke. memang udah agak ditipu-tipu sama karyawan kan, setahun 2 tahun lah paling maksimal. Oh, jadi Yang ketiga pernah langsung naik gitu. pernah merasakan kena tipu oleh karyawan gitu juga ya? Nah pastilah itu adalah apa Oh. bumbu-bumbu penyedapnya lah, Ah, jadi rasa mental. ah, karena Jadi mungkin itulah ah, bedanya kita kalau udah bilang sarjana yang aktif berorganisasi kan hmm, mengelola usaha dibanding yang bukan gitu kan. hmm, Jadi ketika banyak konflik, banyak persoalan yang kita apalagi teknik industri kan memang melihat persoalan secara integral kan gitu kan. iya benar. Jadi cara cara pandang itu yang buat kita lebih 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 apa lebih terarah dalam Hmm, menyikapi persoalan. Nah, itu ternyata yang bisa membuat udah cepat naik di situ tuh termasuk salah satu lagi ya cara berkomunikasi ya. Ini yang hmm, paling penting sekali. iya dah. Nah, akhirnya walaupun orang menjatuhkan udah dengan mengatakan bahwa itu si Rodi itu kan nggak bisa menjahit, nggak bisa memotong, nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm, Eh, dia bilang itu kan lawan lawan kita untuk mencoba jatuhin kita gitu kan. hmm, Waktu itu udah nggak punya ilmunya, udah jawab aja kan. Ya iya, tidak pimpinan yang ngerjain proyek-proyek jalan raya segala macam bangunan tuh coba tanya ownernya, pandai nggak mereka tuh nge-mix aspal itu? hmm, Pandai nggak mereka ngocok semen itu yang iya, kontraktor? Nggak pandai itu. Mereka hmm, turun dari mobil besar aja itu kan, tunjuk-tunjuk kiri kanan, udah orang kerja. Nah, udah menganalogikan Tyler yang udah punya ini dengan proyek yang udah kerja seperti itu waktu itu. hmm, Nah, barulah mereka agak terdiam kan. hmm. Nah, kalau Jadi, sekarang udah tahu ilmunya, bahwa ternyata itu namanya ini gitu kan. Memang hmm, sebagai pemilik bisnis ya kalau kita masih terlibat di dalam bisnis secara langsung
kita pasti tidak akan pernah bisa membesarkan bisnis kita. Tapi kalau dari tadi yang udah sampaikan, maksudnya sebagai kita pemilik bisnis kan tentu harus paham dengan ya proses bisnis yang ada di perusahaan apa di usaha kita gitu kan ya? Ya, betul. Uh, Nah, ya, tapi kan itu makanya kita butuh waktu untuk uh, memahami betul mm, itu. mm. Kemudian setelah kita paham betul, nah, eh, apa tuh, pemimpin yang benar itu adalah melahirkan pemimpin selanjutnya gitu. Oke. Jadi Oke. ketika kita bisa Mm, mendelegasikan kepemimpinan itu dinilai dari kemampuan dia untuk mendelegasikan tugas. Gitu. mm, Ketika dia bisa mendelegasikan tugasnya dengan baik, menginformasi dengan baik, mm, maka bisnis itu akan bisa berjalan dengan baik, gitu kan. mm, mm, Gitu. Jadi alhamdulillah 2 tahun udah pegang, ya masih tetap incas di situ, tetap incas itu. Tapi mungkin mm, kalau dulunya 100% di situ, mm, mungkin mm. tinggal 40% kan. Oke. Kalau sekarang udah mungkin tinggal 20% udah di situ kan. Mm, Semuanya alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Dan itu mm, ternyata dipelajari, nggak bisa datang sendiri. Gitu. mm. Nah, dipelajarinya maksudnya ada sekolahnya atau dari pengalaman gitu? Kalau dari pengalaman lambat kita naik. Jadi kita Oke. belajar dengan orang lain itu adalah untuk Ah, shortcut waktu kita agar tidak terlalu lama gitu. Dan setuju itu dah. memang punya jenjangnya kan, kayak Mm, kayak kayak udah dulu jenjangnya memang belajar dengan orang itu kan. Nah, jadi tak baru tahu udah, eh, pertama kali udah mentor udah tuh Mardi Gowi itu. Oh, kenapa bisa dah? Maksudnya kenapa bisa nyambung ke Gak tahu kenapa kemarin tuh. Waktu itu masih tentang itu, udah kan udah mau betul-betul, eh, karena bertemu pertama kali dengan beliau setelah ke pasca kampus ya, pasca mm, kampus. Kalau di kampus kan lebih banyak itu dengan Bob Sadinus segala macam iya. ke kampus. Memang salah satu seminar yang udah paling bagi udah merasa waktu itu Mm, ya, kita millionaire mindsetnya itu menurut udah sangat membekas dengan udah waktu itu. oh, oke. Waktu itu ya waktu udah Mm, ikut ya. Walau alam kalau yang alumni yang lainnya. mm, Sampai hari ini hubungan udah dan beliau kan masih dekat ya. mm, Karena waktu itu kita cuma 90 orang kalau nggak salah udah pesertanya. Kalau sekarang mm. udah 300-an. Iya, Jadi yang waktu itu memang betul-betul meresap itu tentang mindset millionaire, mindsetnya pengusaha, mindsetnya orang kaya itu tertanam, terpatri betul, Him. mm, Nah, di situ. Jadi memang semua yang kita jalani ini adalah adalah buah dari keyakinan gitu. mm, Jadi kalau kita betul-betul yakin, nah itu yang ditanamkan di situ, Kim. Makanya udah kalau nanamin soal mindset udah memang doyan, demen sekali udah untuk mm, menanamkan bagaimana mindset itu betul-betul terpatri dalam dalam diri kita, karena itulah nanti yang akan menjadi awalnya energi yang besar mendorong kita untuk melakukan yang mungkin kita sendiri tidak yakin kita bisa melakukan itu, ternyata kita bisa melakukan itu. mm, Itu dorongan mindset. Nah, mm. nanti mindset yang ditambah dengan tools di bisnis yang kita pelajari selanjutnya, itu yang membuat kita menjadi keren. Oke. Jadi ya pentingnya mindset lah sebagai dasarnya begitu ya, ada ya. Kalau menurut saya, mindset itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya gitu dah. Hmm, siap dah. Nah, jadi tadi menarik yang udah sampaikan terkait dengan ternyata maksudnya udah bisa sampai sekarang ini ya dari proses pembelajaran, mesti tidak hanya pengalaman gitu ya dah. Rem dulu juga pernah baca satu buku apa dulu di kampus, cuma dulu itu buku fotokopian ya. Jadi ada satu kata-kata judulnya kalau nggak salah succeed above success gitu dah. Jadi salah satu kata-katanya di situ supaya kita tidak gagal ya belajar dari kegagalan orang lain begitu ya dah. Ya, salah satu cara jalan pintas untuk sukses adalah belajar di kegagalan orang lain. Mm. Dan Itu ya, jalan jalan pintasnya. Kalau udah sering bilangnya shortcutnya kan, shortcutnya. untuk untuk mempersingkat itu. Jadi benturan-benturan yang pernah udah alami kan, itu orang Hmm? nggak perlu ngalamin lagi gitu Nah kan. iya dah. Jadi kalau udah butuh, makanya sekarang tuh kenapa anak-anak muda itu banyak yang berhasil dan sukses, yang under under 30, under 25 banyak Hmm. sukses itu ya. Hmm. Karena mereka udah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang Iya dari iya. senior mereka. Dulu, Him, Hmm. kenapa udah optimis di 2050, 2045 Indonesia bisa maju dan gemilang? Hmm. Karena dulu ya kita nggak pernah, bayangkan dengan Rahim, tahun 2005, 6, 7 tuh sangat jarang sekali itu dilihat entrepreneurship ini. Iya iya benar dah Jadi benar dah. Hmm. jadi orang-orang nggak tahu apa itu entrepreneurship, perdagangan, apa perlu. Nah, padahal sekarang udah lagi demen kan belajar tentang sejarah Islam kan, dari Hmm. mulai khalifah, bahwa kekuasaan tanpa perdagangan itu nggak akan pernah bisa maju. Hmm. Kekuasaan tanpa perdagangan ya. Hmm. Jadi ketika itu sahabat Rasulullah itu kan mereka bisa maju sukses ketika kekuasaan mereka pegang, perniagaan juga mereka pegang gitu kan.
Dua Oh, hal oke ini yang oke. mereka pegang baru bisa kita merajut betul-betul Men- kegemilangan itu. mm, mm, Nah itu yang udah rasakan hari ini gitu kan. mm. Dan apakah itu juga menjadi salah satu motivasi udah dah dalam mungkin ya berbisnis lah begitu dah. Ya kalau kebermanfaatan yang bisa kita berikan Ah, makin besar ya, ya kenapa tidak gitu kenapa kan. tidak? Iya Apalagi benar sih dah. udah Ah, masa politik ini kayak. iya, enggak ada. Enggak, tapi ya memang ya setuju juga gitu karena ibaratkan kalau apa potensinya bisa dikeluarkan secara secara ya pasti optimal melalui politik ya pasti lebih optimal gitu kan ya. Namun seperti yang udah sampaikan tadi ya kan ya bergandengannya dengan perniagaan tadi gitu ya. Ya tetap Hmm, kekuasaan itu bagusnya dibarengi dengan perniagaan gitu kan. Karena hmm, kekuasaan yang tidak ini dengan perniagaan juga lemah juga kan gitu kan. iya dah, benar sekali dah. Nah, ini dah mungkin ya kembali ke tadi dah terkait dengan tadi di awal ya banyak pengalaman terus Darodi tadi juga menyampaikan bahwa uh, pentingnya belajar dari kegagalan orang lain yang dampaknya tadi adalah pentingnya kita mencari mentor dalam berbisnis begitu ya Deh? Ya harus kalau udah Hmm. saranin teman-teman Hmm. harus punya mentor kan Hmm. untuk bisa mengarahkan atau memberikan, karena setiap kita tuh kan punya blind spot yang tidak bisa kita lihat. Hmm. Benar dah. Maka Hmm. eh, tugas mentor itulah menemukan itu dan kembali memutar arah. Oh, kita mestinya ke sini. Hmm. Ya Ronaldo kan nggak bisa langsung sehebat itu kalau Ah nggak ya. ada Sir Alex Ferguson gitu kan, Hmm. yang memotivasi dan membuat beliau seperti itu. Nah tetap Hmm. kita tidak bisa lepas dari itu. Hmm. Nah satu lagi mentor itu harus disesuaikan dengan kondisinya gitu kan. Nah, kalau untuk pemula kan itu kalau udah cocok untuk yang bimbing-bimbing pemula yang baru Hmm. cocok. Nah, tapi kalau nanti yang untuk udah naik kelas, nanti mentornya ganti lagi, gurunya ganti lagi. Hmm. Saya kan anggaplah udah tuh guru SD gitu kan. Iya. Nanti ada Oh guru iya. SMP-nya gitu. Iya iya benar Guru benar. SMA-nya gitu kan. Ah, Kalau nanti untuk IPO segala macam ada lagi mentornya gitu. iya. Jadi Jangan jangan sampai ya, kita TK tapi pembimbingnya dosen gitu. iya, nanti kita yang keblinger gitu kan. Iya kita nggak boleh ngerti. Ah ya benar. Setuju dah. Ya kadang mungkin ya ya setuju juga dengan yang udah sampaikan tadi. Salah satu ya mungkin di saat ini banyak yang ya misalkan ditanya ke mahasiswa yang baru lulus atau mungkin yang belum lulus mau jadi apa gitu kan, mau jadi apa founder startup dan yang lain-lain gitu kan. Dan mengikuti jalur-jalur konvensional seperti yang jadi karyawan, PNS, ya dan yang lainnya itu tidak sebanyak dulu gitu dah, tidak sebanyak dan ini juga menguntungkan bagi teman-teman yang berminat ke arah situ gitu kan artinya saingannya berkurang gitu kan. Itu kurang. Saingannya berkurang. Nah jadi setelah ya saat Daro dimulai membangun usaha konveksi begitu terus ya berarti sudah ada mentor waktu itu dah. Belum ada mentor itu. Oh belum ada Makanya mentor ya. banyak benturan yang terjadi. Oh Banyak oke. benturan yang terjadi, dua atau 3 tahun lah itu masih ada Hmm. benturan. Wah, Hmm. tapi itulah alhamdulillah itu dengan modal keilmuan teknik industri saja udah Hmm. masih banyak betul benturan-benturan di Oh dunia iya. nyata bisnis yang Hmm. apalagi tidak pernah mengenyam kuliah gitu kan. Itu memang Hmm. wajar mereka berpikirnya berat. Jadi memang pola pikir kita, cara pandang kita itu sangat menentukan juga kita dalam menjalankan bisnis. Hmm. Orang pada ketawa semua hari ini udah bilang kan, Hmm. eh, sate Padang kami itu nanti bakal ada di seluruh dunia, dia bilang gitu. Hmm. Dulu waktu udah berdirikan Sultan Muda 2015 orang pada ketawa. Tapi hari ini bumbunya minimal sudah sampai di belahan Iya dunia. benar benar benar. Hmm. Memang outlet kita hari ini belum ada di belahan dunia yang lain. Hmm. Tapi bumbu sate kita itu sudah hampir sampai di seluruh belahan dunia beberapa kali. Alhamdulillah. Ya bumbunya dulu kan gitu kan. Ah. Nah, coba bayangin kalau kita nggak punya mimpi seperti itu kan. Hmm. Makanya udah ya, appreciate dan sangat mau kalau diminta untuk sharing tentang mindset kan. Ah. Ya. Hmm. Ya kalau kita bermimpi kita setinggi langit, setidaknya kalau jatuhnya di awan gitu. Hmm. Tapi kalau kita mimpi kita setinggi plafon, jatuhnya ke lantai. Ah, iya. Nah, jadi nah mungkin kalau terkait dengan mimpi seperti tadi apakah Darodi ini apa ya memang punya memang sudah punya mimpi besar gitu terkait dengan usaha Darodi ini atau mungkin sebelumnya Darodi ya sudah memimpikan usaha Darodi ini seperti apa sebesar apa begitu dah. Jadi memang sebelum kita memiliki apapun itu ya, Hmm. sebelum kita memiliki apapun itu, jadi kita secara pribadi, secara individual pun kita tetap harus punya mimpi besar ya. Hmm.
Jadi secara individual ya kita harus punya mimpi besar, mimpi secara pribadi bahwa mimpi apakah kehidupan kita bagaimana nanti ke depan. Itu secara personal. Kalau udah misalkan kemarin nggak jadi entrepreneur, kemudian udah jadi profesional, ya udah 5 tahun 6 tahun bekerja profesional udah harus jadi direkturnya gitu. Kalau nggak udah berhenti pindah tempat lain gitu kan. Makanya udah lama-lama nggak bisa jadi pimpinan. Memang ya karena memang kita dari awal niat kita memang untuk jadi pimpinan, bukan untuk jadi bawahan gitu kan. Iya, benar. Gitu. Jadi mimpi itulah, atau visi itulah yang mendorong kita untuk bekerja lebih giat, terus belajar lebih banyak, menghabiskan waktu lebih banyak dibanding dengan yang lain sampai mimpi tersebut bisa kita wujudkan. Nah, secara pribadi pun sudah punya mimpi besar bahwa udah bakal menjadi orang yang bagaimana gitu nah, sukses atau besar. Secara pribadi memang sudah punya itu nanti kalau kita udah punya usaha, tinggal di copy paste aja. Berarti kalau punya usaha mimpinya ini gitu ya. Siap. Artinya sejak awal Darodi ini ya bahkan tadi sejak kuliah pun Darodi sudah mulai begitu ya deh. Kan katanya kalau mimpi itu tidak didetailkan akhirnya jadi khayalan gitu ya deh. Nah sementara Darodi kan sejak kuliah sudah menjadi pelaku langsung gitu ya, terlibat terus bekerja selama setahun untuk merasakan bagaimana rasanya bekerja gitu ya, terus baru membangun usaha konveksi begitu dan sampai saat ini gitu dah. Nah setelah udah membangun usaha konveksi ini, kenapa bisa maksudnya tercetus pindah ke bukan pindah ya, maksudnya membangun usaha kuliner gitu dah. Di beberapa event sudah sampaikan bahwa ini tidak sengaja kan itu. Walaupun memang udah dari kecil pecinta sate Padang ya, pecinta sate Padang. Dari pagi, makan siang, makan malam. Waktu tinggal di kosan kita di mana di Yunan? Di Kapalokoto dah. Di Kapalokoto. Kalau udah kan bukan di Kapalokoto, di bawah. Di bawahnya lagi dah. Iya, apa nama tuh? Apa nama? Kampung Dalam. Kampung Dalam ya. Kampung Dalam. Di Kampung Dalam tuh ada namanya, di situ ada ada 3 itu sate Padang, sate gubuk kan, sate apa lagi. Nah, sampai hafal dah. Makan sate gubuk setiap pagi udah rata-rata makan di situ sarapan paginya. Sarapan pagi sate gubuk, malam kadang-kadang makan sate gubuk nggak makan nasi. Gitu. Jadi memang dari dulu memang doyan makan sate Padang. Terus kemudian waktu pindah ke Pangkal Pinang sebagai turis turut istri kan. Itu awalnya ya, jadi istri ngidam pengen makan sate Padang, udah cari sate Padang Pangkal Pinang ini tak ada kan. Kira. Tahu udah yang nggak tahu, udah sate Padangnya tak ada, karena udah nggak tahu karena udah baru juga di sini. Nah, ketika itu kan udah sambil bercanda lah, dia bilang sama istri kan, ya udahlah dek, doain lah nanti udah bakal bikin sate Padang paling enak di muka bumi lah. Amin. Langsung ngomong gitu. Iya. Diketawain sama istri. Ngurus gaya indah fashion aja nggak selesai mau karena itu begitu banyaknya konflik di sana ya. Kami menikah itu udah menikah itu setahun setelah udah punya usaha, memang lagi banyak konfliknya itu. Iya. Ibaratkan belum terlalu stabil ya. Belum stabil, udah bahkan meninggalin istri itu sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan kan untuk ngurusin itu kan. Di awal-awal kan. Ini di kondisi istri bekerja di Pangkal Pinang ya? Istri bekerja di Pangkal Pinang. Betul. Pangkal Pinang. Nah itu. Tapi itulah ketika betul lah pepatah itu apa tuh, kata there is will, there is a way. Jika di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Ternyata udah akhirnya dipertemukan dengan tokoh pelaku tradisional lama sate Padang. Kebetulan itu memang omnya udah gitu kan. Oke. Jadi sebentar dah, berarti kalau konveksi tadi kan ya punya orang tua begitu ya, Daya. Nah sementara yang sate ini Darodi sebelumnya punya keahlian memasak sate gitu? Nggak ada. Ternyata tidak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi hobi makan sate gitu ya? Sangat hobi. Kami dulu waktu kecil itu sate Padang itu entah kalau Rahim ya, kalau udah sendiri sate Padang itu menurut dia tuh barang yang mahal. Kenapa barang yang mahal? Karena dulu masih ingat udah waktu kecil-kecil kalau udah pengen makan sate Padang dibeliin sama orang tua itu udah harus do something you get something gitu kan. Jadi udah harus bersihin rumah dulu, nyapu dulu, nanti hadiahnya dibeli sate Padang. Jadi memang kayaknya sate Padang ini barang mahal ya gitu kan. Iya dah. Jadi oleh karena itulah ketika udah mau merintis sate Padang ini memang
excitednya ya minimal kalau orang nggak mau beli udah nggak apa-apa dah, yang penting Biar aku udah yang makan makan gitu ya. gitu kan. Nggak rugi juga kok kan. Bahkan pernah udah bikin sebuah eh, lelucon gitu. Ya. Sebenarnya saya itu bukan pengen jual sate Padang ya. Hmm. Saya itu memang penikmat sate Padang, Hmm. tapi saya itu dibilang orang curang dan tidak mau berbagi kan gitu kan. Ah, Ketika hanya pengen nikmati sendiri pengen gitu, nggak nikmati mau sendiri bagi ya. orang gitu kan. Gitu. Ah. Nah gitu. Ya karena kepedulian kita untuk berbagi lah, maka akhirnya dibukalah sate Padang ini. Oh begitu. Itu bercanda dengan teman-teman gitu kan. Karena sebelum udah buka itu kan kita kan Hmm. trial dulu beberapa kali trial dan itu memang Hmm. excited mereka dengan rasanya memang berbeda. Hmm. Oke dah. Jadi Jadi kami tidak ingin bahwa kenikmatan yang kita rasain itu kami rasain di keluarga yang udah kasih racikan kami itu ya. kami aja ngerasain. Akhirnya Hmm. kita jual. Hmm. Oh, oke oke. Jadi memang dari awal karena kesukaan makan sate, terus tadi ya tadi kalau dari yang udah sampaikan tadi ketemu dengan Om yang bisa masak sate ya deh. Iya, Dan udah namun sendiri nggak bisa masak sate di saat itu ya deh. nggak bisa sama. Itu betul-betul starting from zero. Memang dari awal dari nol banget itu asli. Hmm. Mulai dari pengenalan segala macam lah pokoknya dari Hmm. awal. Tapi sebelumnya Darodi bisa masak nggak dah? Maksudnya masak yang lain gitu ya? Maksudnya bekal masaknya ada nggak dah? Bisa bisa masak Indomie kan? Nggak ada, Oh nggak jadi ada. oke. Jadi memang ya biasanya kan banyak yang mulai karena memang bisa masak gitu kan. Nah, tapi ini memang sama sekali tidak bisa masak dan memang benar-benar dari nol begitu ya. Dah? Nah, tapi itu bedanya, Him. Hmm? Bedanya bisnis yang passion kita. Kalau passion kita di situ, Ah, kira. Mm-mm. Iya semuanya iya. terasa murah itu, mudah Iya itu. benar-benar benar. Dah. Misalnya So, passion udah tuh ngelas kan, misalnya mm-mm. ngelas. Itu kata orang nggak mungkin susah itu. Tapi kalau Mm-mm. memang passion kita ngelas, bikin Mm-mm. ini bisa. Mm-mm. Udah akhirnya udah belajar sate Padang itu ke hampir seluruh pelosok Pariaman itu udah masukin pelosok-pelosok itu belajar, Mm-mm. mencicipin semua. Mm. Jadi dengan mencoba sedikit aja kuah satenya udah bisa menerjemahkan ini komposisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini sampai Mm-mm. sampai Oh. sampai segitunya kan gitu kan. Mm-mm. Jadi karena apa? Karena memang passion kita ya akhirnya udah jadi mirip-mirip koki sate Padang jadinya gitu kan. Oh iya iya dah. Spesifik gitu kan. Karena Mm-mm. memang passion kita di situ. Sama kayak model ya, baju ya. Mm-mm. Kalau udah melihat orang tua udah tuh ibu udah terutama kan dia memang eh, passionnya memang di Tyler. Beliau Mm. melihat sekali melihat model baju beliau langsung bisa bikin. Oh oke oke dah. Jadi Nah, kalau di ini, kalau mm. di fashion udah kalau untuk ini udah penyuka pemakai. Kalau Oh oke. kalau Rahim ini lihat kalau udah memang suka tampil dengan pakaian yang bagus gitu kan. Memang Iya. suka memang tuh, memang demen gitu. Ah. Nah, karena udah nggak bisa bikinnya, udah create orang untuk bisa bikin yang pengen udah inginkan gitu. Nah, Oke oke oke. ini beda antara gaya innovation dengan sate. Kalau sate udah mengcreate apa yang udah inginkan. Ah, oke oke Udah dah. langsung yang mengcreate-nya. Tapi Hmm. kalau yang passion itu udah pengen sesuatu karena udah nggak Hmm. bisa membuatnya, udah bikin orang untuk bisa membuat apa yang udah inginkan gitu. Nah, gitu. Oke. Bedanya. Dengan belajar apa? Dengan belajar dengan Om tadi ya deh. Ya, Basic. basically-nya di situ. Basically. Jadi setelah itu barulah mulai. Nah, tadi mungkin terkait dengan mulai risetnya tadi kan Darodi tadi juga menyampaikan bahwa ketika dibikin kan ya di riset dulu ya deh. Maksudnya dilempar dulu ke teman-teman gitu kan dicoba bagaimana gitu ya deh. Ya, betul. Nah, tadi udah juga menyampaikan terkadang kan gini ya deh. Misalnya dalam pengembangan produk itu banyak kita merasa bahwa produk kita yang kita buat ini akan laku di pasaran gitu dah. Mungkin tadi apalagi selera gitu dah. Nah, maksudnya tadi udah juga menyampaikan gitu dah. Uh, Bagaimana cara udah memastikan bahwa selera sate udah itu sama dengan selera pasar gitu dah. Terutama di awal-awal tadi membangun usaha sate itu dah. Jadi memang waktu di awal-awal kita mendirikan Sate Padang Setamudo di Bangka Belitung ini memang berat. 1 tahun itu edukasi produk namanya. Dan edukasi produk dan itu memang menguras energi dan biaya. Terus sama yang benar. Jadi memang kalau karena produk udah tuh bukan produk yang common yang keseharian masyarakat sini coba. Oh, Tapi kira. nggak tahu deh ya. Yang jelas sudah optimis aja dah ini pasti dipilih orang, disukai orang nantinya. Itu aja optimis.
itu aja dulu yang optimis kan, optimis yang kita bangun di awal-awal kan. Di awal-awal tuh kita belum mengenal SOP, apa itu SOP, udah nggak kenal itu SOP. Iya dah. Jadi rasa sate kita tuh kadang enak, kadang nggak enak. Oh ya karena SOP-nya itu nggak, maksudnya nggak ada gitu ya dah. Jadi Ya selagi udah masih masaknya kan, gitu kan. Itu tuh langsung udah yang masak sendiri itu tuh waktu itu. oh oke oke dah. Ya ini, nah ketika didelegasikan belum bingung lah gimana cara. Nah disitulah akhirnya belajar, baru tahu lah namanya SOP. Oh oke oke oke. Kan sekarang enak nih kalau Iya. ada adik mau belajar entrepreneur, ada kalau mau bikin kulineran, bikin dulu SOP-nya. Dulu gak ada yang nunjukin itu, bayangin nih. Oh, Pemikiran yang oke. kita dapatkan di kelas-kelasnya, di kampus dulu, itu tak ada yang ngajarin kita detail. Mana ada yang ngajarin kita detail? Ngajarin kita, oh jadi entrepreneur itu seperti ini, nanti kita Iya memiliki iya. kehidupan kita seperti ini. Hmm. Jadi kita diiming-iming kehidupan lebih baik, Mm-mm. itulah yang mendorong kita salah satunya kan untuk memilih jalan entrepreneur. Tapi ketika mereka berada di dalam, Mm-mm. nggak ada mentor itu yang ngajarin ilmu di kampus. Iya Nggak dah. ada. Pedihnya Ah. di dapur tuh nggak ada yang ngajarin. Nah, disinilah makanya perlu lah namanya mentor intermediate lah namanya kan, pertengahan antara Hmm. untuk scale up dengan Mm-mm. yang baru bangun. Nah, kayak udah lah kayak Hmm. gitu. Nanti udah Iya. akan jelasin ke teman-teman. Jadi entrepreneur tuh ya nggak seluruhnya asyik gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kita sudah tahu caranya, memang asyik gitu kan. Nah, iya dah. Gitu. Nah, Kenapa seperti itu? mm, Kalau model Rahim kan kerja di BUMN, mm, misalnya di bagian apa, misalkan bagian perencanaan. Ya udah, Rahim kan cuma ngerjain perencanaan aja. ya. Mm, Udah nggak ngerjain yang lain. Inventory, gudang, mm, kayak ini segala macam nggak ada kan. Cuma satu mm, itu aja. Ya pikirnya situ. Nah, entrepreneurship, business owner itu memikirkan mulai dari barang masuk sampai barang keluar. ya. Semua lini produksi dia pikirin. Iya. Makanya wajar kalau dia dibayar mahal. Hmm, Makanya wajar kalau kehidupannya lebih baik. Karena ya. waktunya banyak Waktunya, tersita, mm, eh, energinya banyak terkuras. mm, Makanya dia wajar memiliki hidup yang layak. Ya mm. kalau kita pengen gitu ya mau kuras juga lah gitu. Iya, iya. Itu aku udah bilang sama adik-adik itu jangan jangan terlena dengan ucapan para ini bahwa jadi entrepreneur itu ini. Nah, realitanya seperti ini. Nah, siap Hmm, nggak? Kalau teman-teman adik-adik siap untuk betul-betul sabar menunda kesenangan, mm, siap untuk meluangkan waktu dan bekerja lebih keras, ya memang inilah jalannya. Mudah-mudahan mm, nanti Allah balas dengan kehidupan lebih baik. mm. Nah, yang Nah, paling penting itu kalau menurut Uda kan, mm, basically spiritual kita tuh harus memang bagus kalau untuk menjadi seorang wirausaha, mm, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat menentukan ya. mm, Ketenangan jiwa kita, ya. akhirnya keikhlasan kita juga, bahwa kita meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan untuk kita Mm. itu tidak akan pernah diambil orang lain. Apa yang Ah, telah ya. ditakdirkan Allah untuk orang lain tidak akan Mm, pernah kita ambil, sekuat mm, apapun upaya kita. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang harus dimiliki oleh adik-adik, teman-teman yang pengen jadi wirausaha, sehingga tidak merasa iri, tidak uh, merasa gimana gitu. mm, Padahal mereka udah bekerja keras, kok mm. rezekinya nggak nambah-nambah. Ya, rezeki bekerja keras itu tidak bukan bukan menjadi asbab, hanya menjadi asbab untuk datang rezeki. Tidak mungkin di tempat yang lain. Mm. Kita bekerja keras di sini tidak jadi-jadi, Iya dah. oh, tapi kita harus akhirnya bersabar. Ya, buah dari kesabaran itu Allah balas dengan rezeki di tempat yang lain. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita Mm. menggerutu, rezeki ini hilang gitu. Ya, ya, ya. Nah. Nah, basically spiritual memang harus, kalau menurut Uda itu sangat nomor satu untuk Mm. menjadi seorang entrepreneur, sehingga itulah yang akan menjadi apa, penawar lelah dan penawar ragu kita dalam menjalani bisnis kita. Karena Mm. di beda ketenangan, beda kenyamanan kita antara karyawan dengan bisnis planner itu Iya. Mm. kita hidup dengan ketidakpastian. Nah, itu dengan tidak. Jadi, nah tadi ya tadi yang udah sampaikan juga terkait dengan ya apa? Soalnya kalau tidak ada sisi spiritual, akhirnya ya misalkan tiba-tiba ada ketidakpastian, ada badai yang datang itu, wah itu bisa goyang juga ya. Ibaratnya kan pondasinya nggak kuat gitu ya. Ya kalau udah menyarankan bahwa setiap entrepreneur tuh harus mempunyai basic spiritual yang bagus dulu. Nah, Hmm, seperti itu. Adab muamalahnya mereka sudah pelajari. hmm, Nah, kalau mereka tidak mempelajari itu di awal, percayalah nanti mereka bakal menghalalkan segala cara kan untuk iya,
pikirnya untuk dalam berdagang, untuk Mm-mm. berbisnis. Baiklah. Dan tadi juga udah menyampaikan bahwa ya sisi spiritual dan juga terkait dengan ya tadi kalau misalkan tadi kembali terkait dengan udah apa tidak adanya SOP ada ya. Tidak ada SOP yang menyebabkan mungkin rasanya pada hari satu, hari kedua, hari ketiga beda-beda gitu ya ada ya. Iya Nah, betul. tapi dengan kita mendapatkan mentor, ibaratkan kerugian akibat tidak ada SOP tadi itu bisa kita minimalisir begitu ya, deh. Pastilah. Nah, Udah Him pernah hmm? kehilangan pelanggan selama hampir setahun Him, 6 bulan lah mungkin. Oh, Pelanggan itu tidak akan pernah lari mereka setelah mereka coba 1, 2, 3 kali. Ketika mereka hari ini ah, datang, nggak enak kan? hmm, Minggu depan mereka pasti datang lagi. Belum makan kapok mereka. Minggu depan datang lagi, hmm, oh ternyata juga nggak enak. Mereka belum akan meyakini bahwa itu kan kalau mereka awalnya pernah merasakan enak ya. Tapi hmm, mereka awalnya sudah merasakan enak gitu kan. Mereka datang kedua kali, kok nggak enak ya? hmm. Sudah datang ketiga kali, kok nggak enak ya? Keempat kali nggak. Kalau keempat kalinya nggak enak, mereka nggak akan balik lagi. Oh, oke, oke, oke. Berat. Dah. Jadinya itu pentingnya menjaga, boleh dibilang ya kualitas ya gitu ya. Dah. Ya, karena Hmm. rasa nggak bisa dibohongi gitu kan. Nah, itu dia ada apalagi ukuran kualitas ini rasa gitu kan. Ya rasa. Kalau kalau teman-teman pengen masuk ke dunia bisnis kuliner, Ah, maka rasa itu kalau menurut udah wajib. Dulu pernah udah punya mentor bahwa rasa itu yang penting oke. Tapi rasa yang oke ketika pandemi itu nggak dipilih orang. hmm. Kenapa? Rasa yang oke itu tidak membekas. Kalau rasa yang betul-betul oke itu rasa tertinggal, rasa yang tertinggal. Jadi rasa yang tertinggal inilah yang mendorong orang untuk kembali ke gerai Oh, kita. iya, iya, iya. Makanya udah menganjurkan seluruh teman-teman yang bukan di Bangka Belitung itu jangan ke ekosistem Mudo. Hmm. Siap, siap. Berat menahan rasa yang tertinggal itu soalnya. Siap. Jadi ini udah ya sudah maksudnya dengan stabilnya omset tadi ya dah, artinya ya rasa yang dihasilkan oleh ekosistem Sultan Muda ini pasti ya insya Allah sudah lekat di lidah pelanggannya ya dah ya. Nah, ini. Ya stabil ya, alhamdulillah Stabil. stabil. Walaupun ada sekali-sekali ada lah Ya. apa misalkan agak kurang garam gitu kan. Oh Ada iya. pasti ada itu. Jadi Ah, tapi teman-teman di lapangan itu sudah tahu treatmentnya kalau hmm. seandainya kokinya lagi galau misalkan nggak tahu kita kan. Iya, iya. Ya teman-teman di lapangan udah tahu oh treatmentnya seperti ini gitu kan. Oh iya iya, soalnya ya tapi dengan adanya tadi SOP tadi dan juga pengalaman dari Uda tadi ya bisa diminimalisir lah ada apa rasa yang tidak jauh berubah ya Daya. Ya, rasa Hmm. itu pasti tetap ada perbedaan antara hari ke hari, tapi Hmm. fluktuasinya tidak terlalu besar, Nah, iya dah. Ha, iya dah. sehingga tidak membuat pelanggan kita memutuskan untuk berpindah ke konsumen yang lain, ke Ah, customer ini yang lain kan, kompetitor hmm. kan. Nah, dah. Nah, dah tadi kembali lagi tadi apa ke tadi udah awal membangun usaha tadi kan ya udah belajar tadi terus mencoba melempar ke pasar. Tadi setelah itu gimana dah maksudnya perjalanan udah membangun usaha sate ini dah. Jadi memang di setahun awal tuh udah bilang udah memang Hmm. incas di situ setahun awal itu. Jadi eh, ke pasar, pagi belanja, subuh-subuh kan, pulang Hmm. ke menjaga warung dari jam 3 sampai jam 12 malam. Hmm. Setiap hari itu. Hmm. Hampir setahun itu ya. Jadi kalau untuk proses produksi itu sangat memahami betul itu kan. Hmm. Dan itu Hmm. memang enggak waktu itu udah memang enggak ada berkomunitas itu. Di tahun 2015 itu udah enggak ada sama sekali komunitas sih. Oh, jadi memang mulai apa ya pribadi pribadi aja gitu ya deh. Nah, iya, iya, udah sendiri. Memang ada teman ngopi ada tapi enggak Iya, banyak. iya benar. Dan akhirnya ketika setahun itu memang udah enggak bisa nambah teman itu enggak bisa nambah teman enggak ada itu nambah teman itu. Karena memang fokus akhirnya di Fokusnya. dapur dan segala macam. Iya. Dan ternyata itu kalau bisnis owner nggak boleh seperti itu. Akhirnya menghambat percepatan bisnis kita kan. Oke, oke dah. Berarti Uh, berarti seorang business owner itu ya harus bisa mendelegasikan lah begitu ya deh. iya betul. Hmm. Jangan ya nanti kan ada levelnya tuh Ah ada iya. namanya pedagang, ada Hmm. namanya pengusaha itu. Nah kalau kita memang harus melewati masa-masa itu kan. Jadi pedagang dulu kan nikmati Hmm. dagangan, nungguin Hmm. dagangan, sayang tinggal dagangan gitu kan. Kangen tinggal di dagangan gitu. Itu kan pedagang. Hmm. Kalau pengusaha kan punya sistem. Nah, itu. Oke Setahun dah. akhirnya
udah coba bikin, karena udah ikut pelatihan, lo cobalah bikin SOP, standar prosedur, terus ini, ya alhamdulillah akhirnya jalan. Sekarang siapapun bisa bikin sate Padang, Him. Dengan Udah adanya pastikan SOP tadi ya. udah pastikan bahwa bikin sate Padang itu tidak senjelimet yang ada di pikiran kita. Bikin sate Padang itu simple dan sangat mudah. Bagaimana caranya? Ya pakai bumbu sate Padang Sukamuldo. Siap, siap udah. Nah, jadi ini Rem teringat dengan salah satu film ya, dah. Judulnya itu The Founder dah. Awal mula McD bisa sebesar ini gitu karena. Jadi apa yang jadi salah satu kisah menariknya itu pendiri McD ini dia nggak mau memperbesar outlet mereka gitu dah. Jadi outletnya cuma satu aja, nggak mau bikin cabang gitu kan. Yeah. Nah, karena mereka sudah pernah bikin, tapi karena tidak percaya kualitas yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan gitu. Nah ini maksudnya walaupun mungkin kita sudah ada SOP gitu dah. Gimana kita bisa memastikan kualitas yang kita inginkan itu tercipta dari dari ya karyawan atau bawahan atau delegasi kita tadi itu. Ya tentu itu sebenarnya kan hanya kekhawatiran pendiri daripada McD itu ketika itu mereka delegasikan nanti karyawannya bikin sendiri karena dia sudah tahu ilmunya kan gitu kan. Iya. Takutnya itu persaingan rezeki lagi lah namanya. Kalau udah secara pribadi ya seluruh karyawan udah yang pernah bekerja di tempat udah, kalau memang mereka mau bikin sate kan udah berhenti, bikinlah. Karena rezeki kita itu kan masing-masing berbeda kan. Kembali ke spiritual tadi ya deh. Iya, bisa jadi memang rezekinya jauh lebih baik dengan kita. Enggak pun dia ngurusin sate dia bakal maju kok nanti. Nah, itu pertama, keyakinan itu. Jadi memang udah akhirnya kalau udah pribadi siapapun bisa makan sate Padang, bisa bikin sate Padang, bisa didelegasikan, bahkan rasa sama, bahkan mungkin ada kadang-kadang lebih enak dari kita kan. Nah, sebenarnya kan itu aja sama kekhawatirannya ya. Jadi kekhawatiran the founder itu nanti kalau analisa udah setelah melihat film itu ya, selain dari mindsetnya foundernya kan, dia foundernya nggak punya mimpi besar ya. Ya udah deh, gini aja dah gitu kan. Beda dengan yang membeli brand itu, siapa namanya? Yang mana dah? Yang akhirnya kan yang si Crocs ya. Crocs. Iya. Crocs itu udah punya mimpi. Nanti kita bakal bikin di seluruh dunia katanya kan gitu kan. Iya. Bagaimana? Ya kita bikin gitu kan. Nah, barulah mimpinya itulah yang akhirnya mendorong beliau untuk menciptakan yang menjadi nyata kan. Sama lah itu. Ya kita udah juga terinspirasi salah satunya dari film itu kan, film itu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau produk Amerika aja bisa menjajah Indonesia, kenapa produk kita nggak bisa menjajah Indonesia gitu kan? Iya. Ya udah sangat bermimpi nanti, bahkan sama anak-anak udah disampaikan kalau nanti zaman Abi belum sampai ke Amerika dan sampai ke Madinah Mekah, mungkin zaman anak-anak Abi nanti yang bakal sampai situ. Yang Abi yang bikin pondasinya kan gitu. Iya dah. Ya dah. Dan kami berharap ya sebelum masa kami berakhir kan kami sudah bisa bikin nanti di situ. Kuliner Indonesia, tradisional Indonesia bisa diterima di belahan negara yang lain. Bumbunya bisa kita kirim dari Indonesia. Nggak susah kok. Sekarang udah ada flight, ada pesawat segala macam. Iya dah. Sehari sampai ada ya. Jadi bumbu kita juga kita udah kemas kan, jadi nggak perlu terlalu ribet lagi. Apalagi nanti kalau udah ngeluarin sate kemasan. Bisa dibawa kemana-mana kan. Siap. Dengan populasi jemaah haji kita 200.000 orang per tahun, itu market. Belum lagi jemaah umroh kita kan. Iya yang tiap ada terus gitu ya. Ya itu. Pedagang bakso di sana aja bisa sukses. Kenapa pedagang sate belum ada di sana? Nanti kita yang bikin. Wah, siap. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi ya peran spiritualitas tadi, mindset juga, terus juga mimpi besar tadi gitu ya. Itu ya harus saling terintegrasi lah begitu ya deh. Ya basically-nya itu sebenarnya harus mempunyai spiritualitas yang bagus dulu. Minimal paham dulu. Minimal mengerti lah dulu kita. Nanti spiritual yang sudah mulai ini bagus, ditambah dengan mindset yang benar, dia cocok tim. Iya dah. Jadi spiritual yang bagus ditambah mindset yang benar, dia akan sangat bagus kalau udah. Tapi kalau mindsetnya benar tapi kurang spiritualitasnya, akhirnya mementingkan diri sendiri. Iya.
Dan Akhirnya dia lebih memakai logikanya dia. dan itu Rahim lihat di sisi Crocs-nya dah. Jadi di satu sisi Rahim ngelihat Crocs itu, wah ini dia bagus gitu kan, tapi kok licik ya. Nah Jadi gitu. Nah, jadi itu aku udah bilang kan sama sama teman-teman sama adik kan kalau pengen memang menjadi fondasi terbagus ya menurut kan yang paling bagus adalah spiritualitas kita dulu, iya dah. keyakinan kita sama Allah, Mm-mm. ada hubungan kita sama Allah. Bedain doa pegawai BUMN dengan pegawai ini dengan pengusaha HIM beda. Mm. Khusyuknya beda HIM. Mm-mm. Iya dah. Nah kalau kami berdoa itu memang doanya banyak banget mintanya gitu kan. Kalau nggak percaya coba aja deh jadi pengusaha nanti. Siap, siap, insya Allah udah. Nah, tadi, nah ini dah kalau selama udah membangun usaha sate ini, tadi udah juga di awal menyampaikan bahwa sukses nutup gitu lah. Kenapa kok bisa sukses menutup gerai itu? Itu karena kita nggak punya ilmu dan Hmm. kita nggak punya dana yang lumayan besar kan. Hmm. Sebenarnya di Jakarta itu kalau kita masih mempunyai dana yang cukup untuk menyuntik, itu udah rasa kini udah berkibar di Hmm. Jakarta dulu. Iya dah. Tapi Hmm. karena kita nggak sanggup lagi untuk nyuntiknya, investor nggak sanggup lagi, Hmm. dan secara konsep pun udah belum punya, jadi ya udah ditutup aja dulu. Nah, kalau sekarang kita alhamdulillah kita sudah punya konsep, kita sudah punya Hmm. ini, dan insya Allah kita juga sudah punya cukup sumber daya kan, Hmm. ada. Nah, kita siap untuk ini. Nah, sekarang kesiapan kita lagi yang diuji untuk kesana kan kita udah siap untuk Hmm. itu, ternyata kondisi Oh iya, kondisi. pandemi menunda Hmm. kita dulu lah. Iya benar dah. Hmm. Apalagi di Jakarta minggu-minggu ini udah mulai diketatkan lagi nih dah. Nah, Iya, itu. mm-mm. Nah, Jadi sebenarnya tadi ya yang udah sampaikan tadi, ya memang mulai apa, gabungan dari spiritualitas terus dengan mindset, sehingga itu yang menjadi apa ya, boleh dibilang modal utama ya deh di dalam itu membangun kalau menurut saya itulah fondasi mm, awal yang harus fondasi awal. dimiliki oleh siapapun itu Mm, yang ingin menjadi seorang entrepreneur. Karena kalau dia memiliki itu, mm, maka dia akan betul-betul bisa menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. mm. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dah mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dengan ini nanti, eh, dalam jangka waktu ke depan, dan mungkin bertanya juga terkait dengan kondisi pandemi ini, bagaimanapun kan akan sangat berpengaruh ya deh. Nah, nanti dan ini pandemi ini kan kita tidak sangka-sangka gitu ya deh. Di awal 2020 tiba-tiba ada aja COVID gitu kan. Yang sebelumnya kita nggak ngebayangin ada gitu kan. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini dan dengan juga mimpi udah 2 tahun 3 tahun ke depan, gimana Dida? Iya, nah ini kalau kita punya mental spiritual yang bagus kan, kita tetap meyakini bahwa ya pandemi ini kan juga dari Allah kan gitu kan. Ah ya. Dan Allah kan tidak menguji kita di luar ke batas kesanggupan kita. Mm-mm. Terus ya, kita tetap sangka baik aja dah sama Allah, Iya, pasti iya ada nah. kebaikan di sini. Mm-mm. So akhirnya mungkin kita kurang secara penjualan Mm-mm. offline atau online di tempat, ya kita penjualan bumbu kita meningkat gitu kan. Mm-mm. Asal yang penting kita jangan pernah menyalahkan apapun kondisi yang terjadi hari ini. Ah ya nah. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan gitu kan. Mm-hmm. Nah, kita tetap berpikir positif, tetap berpikir jernih. Akhirnya kita menemukan banyak cara, banyak jalan. Banyak juga kok business owner yang melambung di tengah pandemi ini. Iya benar dah. Business owner yang terbuka pikirannya, Mm. menganggap bahwa ini semuanya dari Allah, musibah ini dari Allah, pasti ada berkah, pasti ada ini. Ya, yang business owner yang berpandangan positif seperti itu rata-rata kehidupan mereka tetap baik kok. Beda dengan business owner yang menggerutu atau yang lebih cenderung menggunakan logikanya mereka, menyalahkan keadaan, ya cenderung bukan bagus, malah memperburuk keadaan. Tetaplah, saya udah bilang tadi kan bahwa basically spiritualitas kita memang harus bagus, kedekatan kita kepada Allah juga harus sangat bagus kalau bisa. Itu memang wajib, bukan lagi kalau Wajib bisa. ya. Terus satu lagi, manusia ini hidup dengan mimpi kalau udah pribadi sering mengatakan ke teman-teman, ke diri sendiri bahwa energi kita itu sebesar ambisi kita. Gitu. Energi kita itu lahir dan hadir sebesar ambisi kita. Semakin besar ambisi kita untuk kebaikan terutama kan, maka energi kita makin besar. Terus mimpi kita lah yang mendorong kita untuk terus berkarya dan terus bersemangat menghadapi hari-hari. Kalau kita nggak punya misi, nggak punya mimpi, nggak punya visi, ya kita nggak punya semangat dalam mencapai apa yang kita inginkan menjalani hari-hari. Ya visi udah dalam 2-3 tahun ke depan, ya harapan kita
kita sudah mulai masuk ke ibu kota. Amin ya. Kalau enggak itu mungkin kita pasar Sumatera dulu kita garap, misalkan Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu. Alhamdulillah dengan relasi yang kita punya, integritas yang kita bangun selama ini, integritas itu kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Apa yang kita ucapkan itu, kalau baru udah laki-laki itu nilai diri. Jadi harga diri laki-laki itu dari apa yang dikatakannya kan. Kalau laki-laki tidak bisa memegang kata-katanya, maka tidak ada yang akan bisa dipegang dari seorang laki-laki tersebut. Benar. Gitu. Makanya sangat beda antara kritikan dengan nilai diri, kan? Kritikan itu dengan kebijakan. Tapi kalau nilai diri itu adalah pribadi kita, gitu kan. Gitu. Iya. Nah, ya itu yang sangat membuat salah satu keberhasilan kita. Jadi kalau orang tuh sama siapa bisnisnya, sama Rahim, udah kalau sama Rahim menjem aja dah, yakin aja gitu kan. Itu kan integritas kita kan. Iya dah, benar. Ya, itu salah satu juga yang sangat menunjang mimpi udah, mudah-mudahan sampai di situ nanti. Tapi tetap konsepnya kemitraan ya mirip-mirip McD dengan KFC lah kan, karena mereka kan tidak pernah mereka melepaskan itu kepada investor. Iya benar. Jadi udah itu pun buah dari pengalaman dan ini dengan siap dah. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai di situ. Amin. Niatnya sederhana, kita pengen lebih bermanfaat untuk orang lain lah. Iya. Selagi potensi kebermanfaatan itu bisa dieksplor lagi, ya kenapa tidak begitu ya? Betul. Terus satu lagi keyakinan bahwa kalau memang itu jalannya kita, ya Allah mudahin lah semuanya. Kalau bukannya jalanan kita, semua apapun kita kan tidak akan ketemu. Namun kan kita tidak tahu takdir kita ini apa nih sebenarnya. Kan? Tugas kita lah untuk menjalani itu agar kalau ketemu berarti ini takdirnya. Kalau benar. Ya berarti bukan takdirnya, ya udah cari yang lain gitu kan. Jadi dalam menghadapi hidup ini damai aja gitu, jadi tenang bawaannya kan, nggak ngoyo, nggak ngotot gitu kan. Yang penting kita menjaga wajada kan, siapa yang sungguh-sungguh ya dia bakal berhasil gitu kan. Siap udah. Terima kasih banyak udah Rodi. Ini sebenarnya waktu mungkin udah hampir 1 jam tadi kita rencanakan. kita rencanakan di bawah 1 jam, tapi kayaknya nggak, ya susah sih dah. Maksudnya kita mepetkan lagi. Tapi nanti mungkin ada nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bisa diskusi lagi kan dah. Ya jadi siap. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan diketik di komen, nanti bisa kita akomodir nanti. Terima kasih banyak udah Rodi, banyak sekali insight yang udah sampaikan pada hari ini ya, terkait dengan spiritualitas yang menjaga nilai-nilai kita gitu kan, terus mindset, mimpi juga, mencari mentor juga, terus pentingnya kita mendelegasikan usaha begitu, dan ya banyak sekali lah yang bisa kita dapatkan pada hari ini gitu dah. Terima kasih banyak udah Rodi sudah hadir. Semoga bermanfaat nih. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita kembali lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.